Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Farnida, absen 26, kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 1 Candiroto. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perlawanan I Gusti Ketut Jelantik. Susunan materi yang akan saya bawakan hari ini adalah 1. Latar belakang perlawanan. 2. Tokoh-tokoh di balik perlawanan. 3. Jalannya perlawanan. Dan yang keempat adalah akhir perlawanan. Kita mulai dari latar belakangnya perlawanan. Pulau Bali sampai abad ke-19 merupakan sebuah kerajaan merdeka yang bebas dari pengaruh bangsa lain. Namun, Belanda tidak senang dengan kemapanan Bali. Sasaran Belanda adalah kerajaan Buleleng di bawah pimpinan I Gusti Ketut Jelantik. Kerajaan Buleleng mengadakan perlawanan terhadap Belanda tahun 1846. Penyebab perlawanan I Gusti Ketut Jelantik adalah 1. Hukum Tawan Karang tidak diakui oleh Belanda. 2. Belanda memaksa raja-raja Bali untuk mengakui kedaulatannya. Dan yang ketiga, Belanda ingin memonopoli perdagangan. Pertempuran berlangsung tahun 1846 sampai 1840. I Gusti Ketut Jelantik adalah pahlawan Indonesia yang berasal dari Karangasem, Bali. Ia merupakan patih kerajaan Buleleng. Ia berperan dalam Perang Bali I, Perang Jagaraga, dan Perang Bali III yang terjadi pada tahun 1849. Lahir pada tahun 1800 di Tukat Munga, Buleleng, dan wafat pada tahun 1849. Ia gugur ketika perperangan terakhirnya. I Gusti Ketut Jelantik dinobatkan sebagai salah satu pahlawan nasional karena keberaniannya dalam melawan penjajah Belanda pada saat itu. Sikap dan tindakannya dinilai berani karena menolak tuntutan Belanda dalam sebuah perundingan yang menuntut agar kerajaan Buleleng mengganti kerugian kapal yang dirusak dan mengakui kedaulatan pemerintahan Belanda. Pada saat perundingan itu, diwakili oleh JPT Mayor Komisaris Hindia Belanda, sedangkan kerajaan Buleleng diwakili oleh Raja Buleleng I Gusti Ngurah Mada Karangasem dan Pati Agung I Gusti Ketut Jelantik. Tidak bisa menguasai negeri orang lain hanya dengan selai kertas saja, tetapi harus diselesaikan di atas ujung keris. Selama saya hidup, kerajaan ini tidak akan pernah mengakui kedaulatan Belanda. Seperti itulah kutipan perkataan I Gusti Ketut Jelantik yang marah besar dengan tuntutan pihak Belanda. Tak habis akal, pihak Belanda terus mencoba mencari celah untuk melawan I Gusti Ketut Jelantik. Salah satunya dengan memanfaatkan Raja Kulungkung. Dalam pertemuan yang berlangsung pada tanggal 12 Mei 1845, Belanda menuntut agar Buleleng mengganti rugi kapal dan menghapuskan hak Tawan Karang, yakni merampas perahu yang terdampar di kawasan Buleleng. I Gusti Ketut Jelantik pun naik pitam, bahkan ia menghunuskan sebilah keris pada kertas perjanjian. Beliau menantang Belanda untuk menyerang Den Bukit atau Bali Utara. Pada tanggal 27 Juni 1846, Belanda benar-benar melakukan serangan ke kerajaan Buleleng. Namun akhirnya kerajaan Buleleng jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 28 Juni 1846. Kemudian Raja Buleleng dan Pati Gusti Ketut Jelantik mundur ke desa Jagaraga untuk menyusun kekuatan. Pati Gusti Ketut Jelantik adalah seorang yang ahli strategi perang dan menjadi sosok yang disegani oleh raja-raja lain karena sikapnya yang teguh pendirian. Hal ini ditunjukkan ketika mempertahankan desa Jagaraga
Patih Gusti Ketut Jelantik terus memperkuat pasukannya dan mendapat bantuan dari kerajaan lain seperti Klungkung, Karangasem, Bandung, dan Makwi. Pada tanggal 6-8 Juni 1848, pihak Belanda melakukan serangan kedua dengan mendaratkan pasukannya di Sangsit. Pihak Bali dipimpin oleh Gusti Ketut Jelantik dengan mengarahkan pasukannya di benteng Jagaraga yang merupakan benteng terkuat dibandingkan dengan 4 benteng lainnya. Sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh Jenderal Van der Wijk, tetapi pihak Belanda gagal menembus benteng yang dipimpin oleh Gusti Ketut Jelantik dan hanya mampu merebut satu benteng saja, yakni benteng sebelah timur Sangsit yang berada di dekat Bungkulan. Dengan adanya kekuatan ini, semakin mengangkat semangat raja-raja lainnya untuk semakin mengerahkan kekuatan dalam melawan Belanda. Namun pasukan Patih Jelantik ini menggegerkan parlemen Belanda yang kemudian melancarkan serangan besar-besaran yang dipimpin oleh Jenderal Michiels pada tanggal 13 Maret 1849. Belanda menyerang Bali dengan menembakkan meriam-meriamnya. Pada tanggal 7 April 1849, Raja Buleleng dan Patih Jelantik bersama 12.000 prajurit berhadapan dengan Jenderal Michiels. Namun karena kalah persenjataan, Bali terdesak mundur sampai pegunungan Batur Kintamani. Jagaraga pun jatuh ke tangan Belanda pada 16 April 1849. Akhirnya Patih Jelantik gugur pada serangan Karangasem oleh Belanda yang didatangkan di Lombok dan menyerang hingga pegunungan Balai Punduk. Untuk itu, kita harus menghargai jasa para pahlawan. Menghargai jasa para pahlawan bisa kita lakukan dengan saling menghargai sesama, memiliki semangat cinta tanah air, tidak melupakan jasa pahlawan, belajar dengan giat, memperingati setiap peristiwa penting, menjalankan Pancasila dan aturannya, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mencintai dan menggunakan produk lokal. Sekian video presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.